Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menceritakan novel Malik dan Elsa dan juga membacakan unsur intrinsik dari novel tersebut. Langsung saja yang membacakan yaitu Khairul Az-Zikir. Sudah. Saya akan menceritakan sebuah novel tentang Malik dan Elsa. Pada suatu hari ada seorang lelaki yang bernama Malik dan wanita bernama Elsa yang bertemu di suatu kampus yang berada di Kota Padang. Dan kedua lelaki dan perempuan itu saling mengenal lebih dekat, dan Malik mengajak tebak-tebakan oleh Elsa, dan Elsa pun kalah dalam tebak-tebakan itu. Terus kesepakatan berduanya, jika siapa yang kalah maka akan traktir makan selama 1 minggu. Dan yang kalah itu Elsa, dan traktiran pertamanya itu Malik di suatu kantin, suatu kantin yang berada di dalam kampus. Dan terus Malik pun memesan makanan, sebuah steak yang berasa rendang, dan Elsa memesan sebuah minuman susu dingin. Dan tidak lama mereka berbincang-bincang dan memakan makanan dan menikmati santapan yang berada di depan meja. Pada suatu saat Malik izin untuk ke WC, ada keperluan, dan pada saat itu Elsa pun dipanggil oleh seniornya. Pada saat itu Malik pun selesai ke WC dan melihat meja makan itu kosong dan Elsa tidak ada karena dipanggil seniornya. Dan Malik pun berpikir, wah, siapa bayar ini? Kenapa tidak ada uangku? Aduh, jadi begitulah. Nah, terus tidak lama kemudian Elsa pun datang dan beralasan karena membeli sebuah tisu di kedai sebelah. Terus mereka pun pulang. Elsa dan Malik pun pulang dari kampus dan ingin mencari sebuah tempat yang indah, yaitu sebuah pantai. Selama 1 minggu pun mereka menjalani hubungan tanpa status, dan mereka setiap hari saling bersama. Dan pada suatu saat senior Elsa mendatangi rumah Malik dan memberitahunya kepada Malik bahwa, "Hei Malik, jauhkanlah Elsa karena sejak bertemu denganmu Elsa sering pulang malam." Dan terus Malik itu berpikir, oh ya, saya akan menjauhnya. Dan keesokan harinya Malik pun datang ke kampus dengan terlambat karena tidak tepat waktu. Ya, itu. Dan Elsa pun mengajak bicara Malik dan tidak merespon Elsa karena ingat perkataan seniornya pada malam hari itu. Dan Malik pun beranjak keluar kelas karena ingin kembali ke kosannya. Dan pada saat itu senior Elsa datang mengganggu Malik
Dan seketika Malik itu pun emosi dan pertengkaran pun dimulai. Oke. Selesai pertengkaran, Elsa pun datang untuk memberhentikan perkelahian itu. Dan tiba-tiba ibu Elsa menelpon kepada Elsa bahwa Elsa, bapak kamu rumah sakit karena penyakitnya kambuh. Dan Elsa pun terus berlari ke rumah sakit dan membawa dan bertemu bapaknya. Malik pun pulang ke kosannya dan mendapatkan kabar gembira oleh seorang temannya yang bernama Lubis, dan mengatakan dan memperlihatkan surat kepada Malik yang berisi penulisannya diterima oleh pusat. Dan Malik pun begitu bahagia karena itulah mimpi dari sejak kecilnya. Dan Malik pun berterima kasih kepada seorang temannya yang bernama Lubis. Dan ia mengatakan, saya ingin kembali ke rumah dan ingin mengabarkan kepada bapaknya. Dan kemudian tak lama Malik pun kembali ke rumah dan menceritakan semua dan memperlihatkan surat-surat itu kepada ayahnya yang tercinta. Dan begitu bahagia pun bapaknya yang mendengarkan informasi gembira. Dan pasti tidak tahu Malik itu lahir di keluarga yang sederhana. Tidak begitu ada. Mereka kerja keras untuk biaya kampus diri sendiri. Maka jadilah Malik. Tak lama kemudian Malik pun kembali ke kota Padang. Malik pun kembali ke kota dan ingin berangkat ke Amsterdam yang ingin melanjutkan kuliahnya lebih tinggi. Dan pada suatu hari Malik pun ingin berangkat ke bandara dan berpamitan oleh temannya yang bernama Lubis dan bapak kosannya. Dan Malik pun berpesan kepada temannya bahwa Malik menitipkan sebuah barang untuk Elsa. Dan Malik pun berangkat ke bandara. Dan pada esok harinya Lubis pun menemui Elsa dan memberikan titipan dari Malik. Kemudian Elsa pun membuka kado itu dan membacanya. Elsa pun sangat sedih karena membacanya secara mendalam. Malik pun berjanji kepada Elsa ingin melanjutkan kampusnya ke Amsterdam dan pulang membawa banyak uang untuk membawanya naik pesawat bersama. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan hasil analisis unsur intrinsik. Jadi yang pertama yaitu adalah tema. Temanya yaitu kehidupan remaja. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. A. Malik, pekerja keras, tidak mudah putus asa dan semangat. Pembuktiannya, aku bangun pagi sekali sebelum azan berkumandang dan pagi ini kuliah pukul 09.40 WIB. Tapi aku harus menyelesaikan pekerjaanku terlebih dahulu. Pagi-pagi biasanya setiap hari Selasa dan Rabu, aku bantu-bantu mengangkat barang dagangan ibu-ibu di pasar Raja. Lumayan biasanya dikasih 20.000 sampai 30.000. Kadang cuma belasan ribu, tapi
Itu sudah sangat membantu. Halaman 64. B. Elsa, baik dan bertanggung jawab. Pembuktian. Kenapa? Takut nggak aku bayarin. Tenang, aku anak baik kok. Aku nggak akan kabur dari tanggung jawab. C. Bang Ali, lucu. Pembuktian. Yang menarik dari Bang Ali adalah dia orangnya lucu. Halaman 152. D. Lubis, serius dan lucu. Pembuktiannya yaitu Lubis emang gitu orangnya. Tidak bisa diajak terlalu banyak ketawa. Dia lebih banyak seriusnya dan cenderung kaku. Halaman 55. Yang ketiga, alur. Alur yang digunakan dalam novel ini yaitu alur maju. Karena menceritakan kedekatan Malik dan Elsa dari hari pertama mereka di kampus hingga hari berikutnya. Yang keempat, latar. Tempatnya itu yang pertama itu kafe. Akhirnya kami sampai di kafe pojok dekat koperasi kampus. Yang kedua, Pantai Padang. Aku menunjuk ujung pantai yang ada kebatuan mengarah ke laut. Yang ketiga, tempat parkir. Beberapa saat kemudian kami sampai di tempat parkir. Yang keempat, kamar kos. Aku masuk kamar, ada Lubis teman satu kosku. Yang kelima, pasar raya. Aku sampai di pasar raya. Yang keenam, kelas. Aku sampai di kelas dan suasana kelas masih sepi. Yang ketujuh, rumah sakit. Setelah selesai kuliah, aku kembali ke rumah sakit ini bersama Elsa. Waktu 3 September 2008. Pembuktian pertama. Suatu hari pertama kelas dimulai tanggal 3 September 2008, halaman 2, sore hari. Pembuktian kedua. Angin laut sore itu berhembus lebih tenang dari biasanya pagi hari. Pembuktian ketiga. Aku bangun pagi sekali, masih gelap sebelum azan berkumandang malam hari. Pembuktian keempat. Aku mengajak Elsa untuk pulang, malam sudah mulai datang. Suasana bahagia. Pembuktian dari raut wajahnya, aku tahu Elsa senang. Aku senang melihat pemandangan itu. Rasanya ada yang hangat di dada. Ramai. Pembuktian di sebelah kiri kami semakin banyak orang yang datang di tempat ini. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata kami dan aku. Pembuktian. Kami memilih duduk di bangku warung yang setengah kafe itu, mengambil kursinya dan menaruh menghadap muara. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. 7. Amanat. Amanat yang terdapat di novel Malik dan Elsa ini yaitu jangan pernah mengeluh dan menjalani kehidupan yang kita alami. Jika kita gagal, maka kita harus bangkit kembali dan terus melanjutkan hidup. Siapa kita? Kelompok Siapa kita? 1. Siapa kita? Kelompok 1. Singkat saja. Paham.